Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Pada episode Mata Ketiga kali ini akan membahas tentang misteri peradaban Gendaya. Banyak peradaban di dunia ini yang lenyap seiring berjalannya waktu dan migrasi manusia atau perubahan bumi. Ada yang percaya peradaban prasejarah pernah eksis, ada pula yang menganggap peradaban ini hanyalah cerita dan legenda dari mulut ke mulut. Tetapi banyak hal yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Hari ini mari kita telusuri peradaban manusia yang pernah ada. Menurut penanggalan, bumi kita sebenarnya telah memasuki periode matahari kelima, dan menurut catatan terkait ada 4 periode matahari sebelum manusia. Salah satunya adalah peradaban Gendaya dari periode matahari pertama. Menurut legenda, masyarakat Gendaya tidak hanya memiliki 3 mata, tetapi juga kekuatan super. Menurut dokumen, manusia memiliki 4 periode matahari, yakni peradaban Gendaya, peradaban Mesopotamia, peradaban Muria, dan peradaban Atlantis. Sekarang bumi kita telah memasuki periode matahari terakhir. Menurut peninggalan sejarah, para ilmuwan sangat tertarik dengan peradaban 4 periode matahari pertama di atas, terutama peradaban pada periode matahari pertama. Mengapa peradaban Gendaya membangkitkan rasa penasaran banyak orang? Karena peradaban Gendaya disebut sebagai peradaban dengan kekuatan supranatural, dan kekuatan-kekuatan supranatural ini hanya bisa disaksikan dalam mitos atau drama TV di peradaban kita saat ini. Jika peradaban dengan kekuatan supranatural itu pernah eksis di bumi, memang layak kita telusuri lebih lanjut. Pada tahun 1879, arkeolog secara tidak sengaja menemukan serangkaian model pesawat yang bentuknya sangat mirip dengan pesawat masa kini di gurun timur laut Mesir. Pada bulan Desember 1971, kelompok ahli yang terdiri dari arkeolog, sejarawan penerbangan, ahli aerodinamika, dan pilot menemukan bahwa itu adalah model pesawat terbang lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Model ini diperkecil sesuai dengan skala, dan proporsi komponen badan pesawat kurang lebih sama dengan pesawat modern. Mereka memperkirakan pesawat aslinya memiliki panjang 5,6 inci, bentang 7,2 inci, dan panjang moncong pesawat 1,3 inci. Manusia membuat pesawat pertama pada tahun 1930, tetapi tidak ada yang pernah melihat pesawat lebih dari 6.000 tahun silam. Lalu dari mana asal model pesawat tersebut? Hal yang lebih aneh lagi, pada tahun 1980-an, orang-orang kembali menemukan beberapa model pesawat yang sangat mirip dengan pesawat Mesir kuno di beberapa tempat di Amerika Selatan. Sementara itu, seorang arkeolog asal Amerika menemukan model pesawat ini terpendam sekitar 80 kaki di bawah tanah. Mungkinkah ada peradaban yang sejauh ini tidak kita ketahui tersembunyi jauh di bawah perut bumi? Untuk membuka tabir misteri ini, tim arkeolog menelusuri dokumen peradaban Maya dan mengemukakan peradaban bawah tanah ini yang mungkin merupakan peradaban Gendaya dalam legenda Maya. Menurut legenda suku Maya, Gendaya merupakan peradaban yang pernah ada dalam legenda zaman matahari pertama suku Maya 920.000 tahun silam. Letusan gunung berapi bawah laut pernah terjadi 962.000 tahun yang lalu. Setelah itu perlahan-lahan muncul daratan dari bawah laut, dan secara bertahap muncullah makhluk hidup dan manusia di benua ini. Peradaban Gendaya secara bertahap makmur sekitar 920.000 tahun yang lalu. Manusia di era ini juga telah berkembang menjadi 2 jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Mereka masing-masing memiliki kekuatan super. Berikut adalah sepenggal legenda tentang peradaban Gendaya. Tuhan secara adil menciptakan manusia pria dan wanita, menganugerahi pria mata ketiga untuk melindungi diri dan ras mereka, memberi wanita hak untuk memproduksi keturunannya. Pria memiliki mata yang terang di tengah dahi, yang juga disebut mata ketiga. Di zaman Gendaya,
Masyarakatnya dapat membuat alat terbang pada usia 15 tahun dan menggunakannya untuk terbang di angkasa. Kekuatan super pria dan wanita dalam peradaban Gendaya tidak sama, dan jumlah energi yang dihasilkan juga tentu berbeda. Meski perempuan memiliki hak untuk memproduksi keturunan, mereka tidak bisa menyerang orang lain. Beda halnya dengan energi mata ketiga laki-laki. Kekuatan itu tidak menyerang secara fisik, melainkan menggunakan kekuatan mental mata ketiga untuk menyerang. Bahkan ada orang yang mata ketiganya memiliki kemampuan menerawang masa depan untuk melindungi kaum perempuan dan keluarga. Selain itu, terdapat rumpun ras yang berbeda di era peradaban Gendaya. Total ada 8 ras saat itu. Rumpun ras terkuat bisa memenangkan status sebagai pemimpin. Jadi mereka saling menyerang, selalu dalam keadaan perang kapan saja. Dalam peperangan, mata ketiga mereka juga menjadi senjata yang paling mematikan. Menurut asal etnis yang berbeda dan evolusi dalam perang yang panjang, orang-orang kembali berevolusi dengan warna mata yang tidak sama, yakni kuning, hijau, hitam, abu-abu, coklat dan sebagainya, dan juga mengembangkan serangan mental super. Kemampuan menggunakan energi alam untuk menyerang di zaman itu memang benar-benar menakjubkan. Ada yang percaya Erlangsen dan Wen Taise adalah orang-orang yang selamat di era peradaban Gendaya karena sama-sama memiliki mata ketiga dan kekuatan super. Untuk diketahui, Erlangsen adalah salah satu dewa perang tertinggi dalam Taoisme yang bertugas menjaga langit tingkat ke-8 dalam mitologi Tiongkok. Wen Taise atau Master Wen Tai adalah seorang pejabat militer yang setia kepada Raja Chou pada masa dinasti Sang Akhir sekitar abad ke-11 sebelum Masehi dan salah satu dari 8 dewa dalam mitologi Tiongkok. Menurut catatan sejarah, tim arkeologi juga menemukan patung batu atau giok dengan mata ketiga saat melakukan penggalian makam prasejarah di situs budaya di distrik Hongshan, Tiongkok. Baik itu catatan sejarah atau penelitian biologis, selalu ditemukan adanya mata ketiga. Dengan demikian, bagi laki-laki dengan mata ketiga di peradaban Gendaya juga tidak terdengar begitu absurd lagi. Dalam sejarah, bangsa Maya pernah menggali beberapa bangkai pesawat dan melakukan pengorbanan serta membakarnya untuk dipersembahkan ke langit. Benar atau tidaknya legenda ini sedikit banyak bisa kita gunakan sebagai referensi. Kemudian pada tahun 2005, arkeolog Amerika memang menemukan semacam situs di bawah tanah di Guatemala, Amerika Utara menggunakan ehotson. Ada kontur yang mirip dengan bentuk bangunan kuno, tetapi tempat yang terkubur sangat dalam, hampir ke mantel bumi. Apakah ini berarti bahwa beberapa peradaban yang tidak diketahui memang terpendam di bawah tanah? Para ilmuwan telah lama membayangkan menggali jauh ke dalam peradaban kuno dalam legenda ini di Guatemala, tetapi tingkat teknologi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk melakukannya. Soalnya selain menguras energi, tenaga kerja dan tenaga mekanik untuk menggali situs di kedalaman mantel bumi ini, kemungkinan besar akan mengakibatkan amblasnya lapisan batuan sedimen dan menyebabkan bencana geologi. Lalu rahasia apa gerangan yang tersembunyi di dalam perut bumi ini? Kita tidak tahu apakah peradaban tingkat dewa seperti peradaban Gendaya ini benar-benar eksis atau apakah ini hanya pernyataan sepihak kita. Tetapi kita bisa membayangkan gambaran tentang keberadaan peradaban tingkat dewa ini di antara banyak novel fiksi atau film fiksi ilmiah, dan tingkat peradaban mereka telah mencapai puncaknya. Makna keberadaan mereka adalah merumuskan aturan bagi alam semesta dan mengawasi perkembangan peradaban. Jika perang berskala besar terjadi antara peradaban maju dan perang ini dapat menyebabkan sejumlah kerusakan pada alam semesta, maka peradaban tingkat dewa ini akan mengambil tindakan untuk memastikan keberadaan alam semesta kita. Kita saat ini masih jauh dari kemampuan untuk melakukan perjalanan antar bintang, dan peradaban kita masih pada level yang rendah. Kita bahkan terlihat seperti semut yang tak berarti di depan peradaban tingkat dewa. Nah pemirsa, cukup sampai di sini dulu topik hari ini.
Di episode berikutnya Mata Ketiga akan menyajikan kisah-kisah baru yang lebih menarik. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.